Perkenalkan, nama saya Jelita Krisnawati dengan NIM A12 2023 07086 dengan prodi sistem informasi. Jadi di sini saya akan menjadi seorang lead developer. Saya menentukan bahwa rekan kerja saya sengaja membiarkan bukti sistem agar ia bisa mendapatkan uang kerja lembur untuk memperbaiki di akhir pekan. Jadi ini adalah pelanggaran etika hubungan dan disiplin. Jadi saya mendapatkan bagian rekan tersebut adalah saingan terberat saya dalam memperebutkan posisi senior manager. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, prinsip dasar etika kerja SI yang paling dilanggar. Menurut saya, prinsip etika yang paling dilanggar dalam kasus ini adalah integritas dan tanggung jawab profesional sebagai developer. Tugas utama seorang pengembang sistem bukan hanya membuat atau memperbaiki aplikasi, tetapi juga menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan sistem. Ketika seseorang sengaja membiarkan bug tetap ada dan memperoleh uang lembur saat memperbaikinya, tindakan tersebut menunjukkan ketidakjujuran dan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Perilaku tersebut bertentangan dengan tanggung jawab profesional karena seorang pengembang seharusnya berusaha menyelesaikan masalah, bukan mempertahankan masalah demi keuntungan pribadi. Selain itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik dari segi biaya operasional maupun kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Menurut saya, kemampuan teknis yang tinggi tidak akan bernilai tanpa integritas yang kuat. Dalam sistem informasi, kepercayaan merupakan aset penting yang harus dijaga. Oleh karena itu, integritas dan tanggung jawab profesional menjadi prinsip etika yang paling dilanggar dalam kasus ini karena kedua yang merupakan dasar dari perilaku kerja yang etis dan profesional. Untuk nomor yang kedua, apakah saya akan melakukan whistleblowing? Ya, saya akan melakukan whistleblowing jika memiliki bukti yang jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja. Walaupun rekan tersebut merupakan pesaing saya dalam memperebutkan posisi senior manager, saya akan tetap berusaha tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Sebelum melapor, saya akan memastikan bahwa informasi yang saya miliki benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga akan mengikuti prosedur pelapor yang berlaku di perusahaan agar prosesnya berjalan secara profesional dan adil. Dengan demikian, laporan yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta, bukan asumsi atau opini pribadi. Dari sudut pandang moral, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan perusahaan dan anggota tim yang bekerja secara jujur. Jika saya mengetahui adanya pelanggaran tetapi memilih diam, maka saya secara tidak langsung membiarkan tindakan tidak etis tersebut terus berlangsung. Selain itu, sikap diam dapat memberikan contoh yang buruk bagi anggota tim lainnya dan merusak budaya kerja yang sehat. Bagi saya, whistleblowing bukanlah tindakan untuk menjatuhkan seseorang, melainkan bentuk tanggung jawab profesional dalam bentuk menjaga kejujuran, keadilan, dan integritas organisasi. Tindakan yang benar tetap harus dilakukan meskipun terkadang tidak nyaman atau berisiko terhadap hubungan kerja. Untuk yang terakhir, menjaga kerjasama tim tanpa mengorbankan integritas perusahaan. Untuk menjaga kerjasama tim, saya akan terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui komunikasi yang baik dan profesional. Saya akan berbicara langsung dengan rekan tersebut untuk memahami alasan dibalik tindakannya serta memberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Saya juga akan mendorongnya agar menyadari bahwa tindakannya terhadap perusahaan dan anggota tim lainnya. Namun jika tindakan tersebut terbukti merugikan perusahaan dan tidak ada upaya untuk memperbaikinya, saya tetap akan melapornya melalui jalur resmi yang tersedia. Proses tersebut harus dilakukan secara rahasia agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas di dalam tim. Menurut saya, kerjasama tim yang baik harus dilakukan atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya, bukan dengan menutupi pelanggaran yang terjadi. Dengan tetap bersikap profesional, objektif, dan berfokus pada kepentingan perusahaan, hubungan kerja yang sehat dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan integritas organisasi. Seorang pemimpin juga harus mampu menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai etika terhadap etika menghadapi situasi yang sulit. Jadi ini adalah opini saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.